Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zordani Utama dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama aku Mufidatus Salihah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Al-Farizi, saya dari kelompok 3. Halo semua, perkenalkan nama aku Hairina Rusmianti, aku dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Faizal Mustafa dari kelompok 3. Hai semuanya, kenalin nama aku Yayang Ainun Mardia Alkofaro dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Restu Anisha dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatra Mujadid dari kelompok 3. Di sini saya dan beberapa teman saya akan memaparkan materi tentang sitasi, kutipan, dan daftar pustaka. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan sitasi itu. Sitasi adalah penyebutan sumber seperti penulis, judul, dan juga detail publikasi dari ide, data, kutipan, ataupun informasi yang kita ambil dari karya orang lain, baik berupa buku, jurnal, ataupun internet. Yang tujuannya untuk memberikan pengakuan kepada penulis asli, menghindari plagiarisme, memperkuat argumen, dan juga memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli informasi tersebut. Nah teman-teman, untuk menulis sumber kutipan juga memiliki beberapa aturan dan juga cara-cara penulisannya loh, simak baik-baik ya. Untuk aturan penulisan sumber kutipan yang pertama yaitu sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan atau mensensor bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan juga halaman sumber kutipan. Kemudian dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Dan perlu digarisbawahi ya teman-teman, pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Selanjutnya, nomor 4 yaitu jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung and, kecuali isi naskah ditulis dengan bahasa Inggris. Kelima yaitu jika penulis lebih dari 2 orang, maka hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan dan diikuti et al. Dilanjutkan tahun dan halaman sumber kutipan. Yang keenam yaitu jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, yaitu buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbitan literatur asli. Yang ketujuh yaitu pencantuman halaman sumber kutipan adalah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Materi selanjutnya adalah aturan gaya penulisan yang akan disampaikan oleh 2 rekan saya, yaitu Faza dan Rina. Aturan gaya penulisan adalah panduan yang berisi prinsip dan standar spesifik mengenai penggunaan tata bahasa, ejaan, tanda baca, pilihan kata, struktur kalimat, dan format penulisan untuk menciptakan tulisan yang konsisten, efektif, dan sesuai dengan tujuan ini. Aturan ini sangat penting untuk menjaga identitas atau disiplin ilmu serta memastikan tulisan mudah dipahami, menarik, dan berkesan bagi pembaca. Selanjutnya adalah pengertian aturan gaya penulisan. Selanjutnya, aturan gaya penulisan. Harvard, American Psychological Association, apa style. Gaya Harvard menggunakan sistem nama tahun. Misalnya, Smith, 2020. Apa style adalah sistem yang diterbitkan oleh American Psychological Association, umum digunakan dalam ilmu sosial dan memiliki formatnya sendiri yang berbeda dari Harvard. Contoh, penulis tunggal Cahyono, 2021. Kemudian 2 penulis, contohnya Cahyono dan Lestari, 2021. 3 atau lebih penulis, contoh Santoso et al. 2021. Penulis organisasi kesehatan dunia, 2021. Kalian udah tahu belum apa itu daftar pustaka? Jadi, daftar pustaka adalah daftar yang memuat seluruh sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan suatu karya tulis, seperti buku, jurnal, dan situs web. Daftar pustaka disajikan pada halaman baru
dengan judul daftar pustaka, diketik dengan huruf kapital dan diletakkan di sisi halaman sebelah kiri. Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka seharusnya sumber penulisan yang diacu oleh penulis, yang ditunjukkan sitasi yang dicantumkan dalam teks, susunan urutan penulisan ditulis secara keseluruhan sesuai abjad tanpa mengelompokkan suatu sumber daftar pustaka. Berikut cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, atau semuanya yang ada dalam daftar pustaka harus ada kutipnya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabet tanpa nomor. Kemudian yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang nama penulis, ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Kemudian diikuti inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur yang dirujuk. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan pada poin 4. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan berupa inisial dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Yang keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan @et.al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Beda dengan aturan penulisan sumber kutipan ya teman-teman. Yang ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir harus menggunakan kata dan. Tidak boleh menggunakan simbol dan juga tidak boleh menggunakan kata n meskipun literatur rujukannya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya, fungsi dan format umum penulisan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya, yakni Nisha dan Fatra. Fungsi-fungsi daftar pustaka berfungsi untuk menunjukkan dasar-dasar tulisan, menghargai sumber, dan menghindari plagiarisme. Penulisan umumnya mengikuti format nama penulis, tahun terbit, judul sumber, tempat terbit jika ada, dan penerbit. Nama penulis ditulis dengan nama belakang penerbit dahulu, diikuti dengan tanda koma, lalu nama depan dan nama tengah. Judul karya ditulis miring atau italik. Penulisan harus diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama penulis. Berikutnya, format umum penulisan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh teman saya, Fatra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format umum penulisan daftar pustaka, yang dimana contohnya seperti yang berada di samping saya ini, yaitu yang pertama, nama penulis. Yang dimana nama penulis itu dituliskan dengan nama belakang penulis, diikuti koma, lalu nama depan dan tengah jika ada, seperti contoh Putra DKS. Dan yang kedua, tahun terbit, yang dimana tahun terbit ini dicantumkan tahun terbit karya di dalam tanda kurung, ya, atau jika mengikuti gaya apa atau langsung setelah nama penulis, contoh 2019. 3.
Judul sumber. Judul sumber ini yaitu tulis judul buku, artikel, atau karya lain secara lengkap. Judul harus dicetak miring atau italik atau digarisbawahi. Dan yang keempat, tempat terbit dan penerbit. Cantumkan kota penerbit, diikuti tanda titik 2, lalu nama penerbit contoh Jakarta dan Prenada Media. Dan berikut contoh berdasarkan jenis sumber gaya atau gaya apa. 1. Buku. Nama belakang, inisial nama depan atau tahun, judul buku, kota penerbit. Contoh Putra DKS 2019, Political Social Responsibility, Dinamika Komunikasi Politik Dialogis Jakarta, Prena Media. Dan kedua adalah artikel jurnal, yaitu diikuti oleh nama belakang, inisial, nama depan, dan nama penulis lain atau tahun. Judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, nama, contoh Diniati A, Suryana A, dan Bajari A, tahun 2022. Pengalaman buruh anak tentang perilaku komunikasinya, jurnal komunikasi. 14 dalam kurung 2 322 345 aturan penulisan daftar pusaka. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan materi sitasi, kutipan, dan daftar pustaka dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan materi dan kekurangan tata bahasa yang kami gunakan dalam presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.